Selamat pagi, Pak Mojo. Perkenalkan, nama saya Gary Christian, kelas 8B, nomor absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat mengenai proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diawali oleh munculnya dan dibentuknya suatu organisasi bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Undang-Undang Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang memiliki nama lain dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI memiliki tugas yaitu untuk menyusun Undang-Undang Dasar dan juga Dasar Negara Indonesia yang disepakati pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI pun dibubarkan, dan pada tanggal yang sama pun PKI dibentuk. Ketua dan wakil dari PKI yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pun diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Pada saat itu Indonesia terbelah menjadi dua, yaitu golongan muda dan juga golongan tua. Golongan muda ingin segera merdeka, tetapi golongan tua ingin menunggu untuk Jepang membebaskan dan memerdekakan Indonesia. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang sedang mengikuti Perang Pasifik. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya di kota Hiroshima, Jepang pun mengalami dikirimi bom oleh Amerika. Begitu pula pada tanggal 9 Agustus 1945, tepatnya di kota Nagasaki, Jepang juga dikirimi bom oleh Amerika. Hal tersebut disebabkan karena Jepang telah mengusik dan menyerang kepulauan Hawaii yang berada di Amerika. Oleh karena pemboman tersebut, Jepang pun mengalah, dan dia mengalah dari Perang Pasifik, dan Perang Pasifik pun telah usai. Jepang juga mengalah dari Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia mengalami suatu kondisi yang bernama vacuum of power. Vacuum of power ini merupakan kekosongan kekuasaan, atau pada saat itu Indonesia tidak dikuasai oleh negara atau apapun. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi di rumahnya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya di kota Jakarta, di rumah Laksamana Maeda, yang merupakan orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah teks proklamasi pun diketik oleh Said Melik, kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan menyatakan kemerdekaan. Tetapi pada saat itu tidak semua orang menyaksikan akan pembacaan naskah teks proklamasi tersebut, karena hanya beberapa orang yang datang dan menyaksikan kejadian tersebut. Karena itu tidak semua orang di Indonesia tahu kalau Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan dan Jepang sudah mundur dari penjajahan Indonesia. Maka oleh sebab itu terdapat studio radio yang menyiarkan
eh, teks naskah proklamasi yang dibacakan ulang oleh Evus. Tujuannya untuk agar masyarakat Indonesia yang lainnya dapat mengetahui bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dan membacakan proklamasi kemerdekaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.